Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang kami hormati para guru kita, ustazah kita Umi Nur Alan, mata'anallahu fi tuli hayatik. Semoga Allah akan memberi kesehatan dan panjang umur untuk beliau. Yang kami hormati Ibu Ina, mata'anallahu fi tuli hayatik. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi panjang umur dan kesehatan kepada beliau, sehat selalu, sehat walafiat. Dan tak lupa dua-duanya guru-guru kita, pembimbing kita dapat mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu yajzika khairan ya Umi. Yang kami hormati Ibu Dewi Sumeksiana. Sehat Bu? Alhamdulillah ya. Ini tokoh masyarakat kita ya, ibu-ibu ya, masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sesepuh,
Ibu Sumira Srianto, Ibu Sunira Sirot. Alhamdulillah. Baik. Dan ibu-ibu yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama sekaligus bersilaturahim, bertatap muka dan ataupun bermuajahah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga kita akan bersyafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu, masih semangat ya? Baik, kalau semangat nih nanti mau nggak sampai maghrib? Mau kan? Lanjut terus ya. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW beliau mendapatkan 5 perkara dari malaikat Jibril alaihi salam. Atani Jibrilu, malaikat Jibril, atau disebutnya adalah Ruhul Amin ataupun Ruhul Kudus. Ya Muhammad, Aish ma syita, hiduplah kalian sesuka kalian, karena sesungguhnya kalian semuanya itu akan mati. Kematian, kalau kita diakhiri dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, apakah itu jamin masuk surga? Jamin. Tetapi, Bu, maaf, kita semasa hidup kita di waktu sehat, di waktu badan kita masih segar, pikiran kita masih segar, masih mengucap kalimat la ilaha illallah. Tetapi ketika sakaratul maut, Bu, ketika kematiannya sudah menjemput kita, pertanyaannya apakah kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah enggak? Masih bisa enggak kita mengucap kalimat la ilaha illallah? Belum tentu. Karena apa? Bu, tahu enggak Abu Thalib? Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad SAW yang membela, yang mendukung dakwahnya Nabi, bahkan saling bersupport dakwahnya Nabi. Beliau tidak pernah mempunyai catatan amal buruknya, Bu. Hanya saja anehnya, ketika Abu Thalib, beliau sudah sakaratul maut, beliau sudah dikasih tahu oleh Nabi SAW, wahai paman, masih ada kesempatan, ucaplah kalimat la ilaha illallah sekali saja. Tetapi beliau tidak bisa mengucap kalimat itu. Benar-benar tidak bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga beliau mati tidak dalam keadaan Islam. Tetapi pertanyaannya, apakah Abu Thalib sudah dipastikan sebagai ahli neraka? Ya Allah alam, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimanapun ya kita tetap beliau menghormati jasa-jasanya Abu Thalib, karena jasanya tuh banyak sekali terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa itu. Tapi ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa siksaan yang teringan di neraka jahanam adalah seperti yang ditaruh bara api di bawah kakinya, dan itulah dan akan bergolak kotak yang ada di kepalanya, dan dikatakan itulah siksaan Abi Thalib. Sallallahu alaihi. Kita nggak mengatakan radhiyallahu anhu, sebab Abi Thalib itu, jadi dengan hadis ini sudah jelas untuk kita bahwa Abi Thalib pun di neraka. Ya mungkin sih. Walaupun jasanya besar, tapi dia tidak bertauhid, tidak mengakui bahwa la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itu hadis sahih. Hadis sahih berarti ya. Sahih. Makasih Umi, memang ini luar biasa ya ini ya. Memang sih ya kita memang tidak bisa memvonis begitu. Jangan sampai kita
berbuat suuzon lah ya Kita seperti tidak itu. memvonis Iya. kecuali kalau ada hadis sahih. Betul. Kita tidak memvonis, kita Betul. tidak bisa mengatakan walaupun orang seharusnya sholat 300 rakaat, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah ahli surga. Ya, ya. Bahwa orang yang bagaimana dosanya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia ahli neraka. Ya. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ini ya, sudah seperti itu. dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Umi. Jazakumullah khairan katsiran. Oh iya. Nah, Bang nih ini banget ya, ilmunya tuh luar biasa sekali ya mengenai tentang Abu Thalib. Sesungguhnya sih memang Abu Thalib itu hanya dia yang lebih tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi. Tahu. Gitu. Dibandingkan dengan orang-orang Arab lainnya. Begitu. Maka tentunya ya nanti ketika kita berada di sakaratul maut nantinya, selama nafasnya masih ada di tenggorokan, kita bisa mengucap kalimat La ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita untuk masuk surga. Begitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling cerdas itu ya ibu-ibu ya, dia itu bukan hanya pintar baca buku saja, pandai baca kitab kuning, apalagi menghafal begitu. Tidak hanya itu, mengingat kematian. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayatnya ada salah satu lelaki dari kaum Ansor, ya, satu dari 10 orang saja. Dia itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang cerdas? Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kepada kematian dan dia itu membawa keagungan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Makanya kita memang harus prepare ataupun kita persiapkan diri kita agar kita bisa membawa bekal kehidupan di dunia ini menuju kepada ke akhirat. Begitu. Ibaratnya itu kita kan apa? Menanam ya, Umi ya. Menanam sebuah pohon yang ada di dunia ini, tetapi nanti hasil panennya itu akan muncul nanti di akhirat. Kalau hasil panennya itu baik, maka dijamin masuk surga. Tetapi kalau hasil panennya itu buruk, maka itu memang sudah dijamin masuk neraka. Nah, disitulah perkara yang pertama ya, Aish masyita fa innaka mayyitun. Begitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa'mal masyita fa innaka mujzi. Artinya berbuat amallah sebaik mungkin, sebisa mungkin. Karena sesungguhnya amalan itu akan dibalas, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja alhamdulillah ya, masih bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah ya. Tadi Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an aja itu adalah penyejuk hati bagi manusia, bahkan menemani kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Bahkan membaca saja pun itu membawa kebaikan. Man qara'a yaqra'ul Qur'ana min harfin min kitabillahi falahu asyru amsalihha. La aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca huruf di dalam suatu Al-Quran, maka niscaya dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim, melainkan alif satu huruf berapa kebaikan? 10. Lam berapa? 10. Mim 10 kan? Jadi semuanya ada berapa nih? Semuanya ada 30 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal nanti kita bisa kembangkan ilmu tajwidnya, makhorijul hurufnya. Gitu. Jangankan kayak kita baca tanazzalul malaikatu warruhu fiha
fiha, begitu kan? Bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, yang gampang dulu nih ya Bu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba, nun sukun bertemu dengan huruf apa itu? Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf apa? Ikhfa, ya kan? Salamun hiya hatta. Nah, apa itu dhammatain bertemu dengan huruf ha itu apa itu? Izhar. Izhar artinya izhar itu artinya jelas, gitu. Ikhfa artinya sama-sama disertai dengan dengung. Hurufnya ada berapa? Ada 15, ya. Apa aja? Banyak kan? Coba sebutin aja, sebutin. Ada ya? Ta. Apa lagi? Jim kan? Jim ya kan? Kemudian apa lagi? Dal. Kemudian dal. Apa lagi? Zai. Ya kan? Kemudian zai, sin, sod, do, to, do, fa, kof dan kaf. Komplit semuanya 15. Gitu. Itulah yang pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid agar supaya kita bisa memperbaiki bacaan, gitu. Al-mahiru bi qiraatil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an Karim itu, maka dia itu akan mendapatkan pahala itu yang lebih besar dan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana tsumma yatata'u. Ya kan? Masih terbata-bata gitu kan? Orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Maka dia akan mendapatkan pahalanya walaupun itu hanya 2 kebaikan gitu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita ya untuk membaca Al-Qur'an Karim seperti di majelis taklim yang kita cintai ini, agar nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala dan syafaat untuk kita semuanya, baik yang itu yang belajarnya maupun juga yang mengajarnya. Ya Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an bi ashabihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, balik lagi ke sini ya, wa'mal masyita fa innaka mujzi'un. Ya, berbuat baiklah semampumu, maka sesungguhnya akan dibalas ganjaran pahalanya. Sebaik apapun walaupun hanya sebesar dzarrah ataupun biji sawi, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, begitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, gitu. Nah, mumpung kita masih hidup di dunia ini, nih, taubat Bu ya. Taubat itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah kita harus berhenti dari melakukan apa yang kita lakukan, gitu. Yang kedua, kita harus menyesali apa yang kita perbuat. Makanya perlunya kita sholat taubat Bu, agar Allah Subhanahu wa taala akan menerima pintu taubat untuk kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bertaubatlah sebelum sakaratul maut. Yang keempat, yaitu bertaubatlah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Tanda matahari terbit dari sebelah barat apa itu? Kiamat. Semuanya itu sudah tutup amalan-amalannya, apalagi taubatnya itu. Itulah namanya itu kiamat kubro. Ya, kiamat besar. Kiamat itu kan ada 2, kiamat sugro, ya kan, contohnya kan bencana gempa bumi, tsunami, ya. Kemudian yang kiamat kubro, yang kiamat besar, itu semua buminya itu akan hancur. Ya termasuk ini, matahari
terbit dari sebelah barat. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga yang kelima, yaitu ikhlas. Karena kita memang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus disertai dengan keikhlasan agar kita menjadi orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memang sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang dalam keadaan bersuci. Begitu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Hajar al-Asqalani, beliau sendiri mengatakan di dalam kitab Nasoihul Ibad. Kitab Nasoihul Ibad itu yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau mengatakan yang pertama yaitu zikrul dzunubil madiyah, mengingat dosa-dosa yang telah lalu, agar supaya kita selalu mengingat dosa-dosa yang kita lalu, agar supaya kita bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mencari ampunan kepada Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Tadi sudah disebutkan Ibu Ina kan? Iya. Baca itu surah Ali Imran ayat 136. Baik. Itulah surga tersedia bagi orang-orang mukmin. Luar biasa tuh dahsyatnya istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka pertanyaannya di sini, apa perbedaan ampunan dengan memaafkan? Khufiro dengan afuun begitu. Nah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ampunan di sini adalah menutup dosa-dosa kita. Tetapi yang di dalam itu belum dihapus. Ibaratnya nih Bu ya. Nih Bapak tulis nih. Kita udah tulis pakai spidol. Spidolnya permanen kan? Spidolnya permanen. Lalu kita tutup lagi. Udah ditutup nih dosa-dosanya nih, ibaratnya nih ya. Tapi kalau udah berbuat dosa, ya dibuka lagi begitu. Itu artinya tuh menutupi dosa-dosa, tetapi belum dihapus. Tapi kalau afuun, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita kan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, kalau memaafkan itu ya sudah dihapus nih dosa-dosanya. Kita udah mau ngapusin ininya nih ya, spidol apa ini permanennya bisa ini pakai apa? Pakai tinta. Memang itu perumpamaannya ya seperti itu ibu-ibu yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan yang pertama ya tadi zikrul dzunubil madiyah. Yang kedua nisyanul hasanatil madiyah. Artinya kita harus melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Karena kenapa? Bagaimanapun kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti di situ ada unsur riyanya di situ. Karena selama hidup kita ini kita beramal semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena makhluk saja. Makanya kita niatkan amalan kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti Allah akan menerima amalan-amalan kita. Begitu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dua doang ya. Zikrul dzunubil madiyah dan nisyanul hasanatil madiyah. Baik, kembali ke laptop. Ya kan? Kembali ke laptop. Kembali ke topik ya. Ini tadi apa? Berbuatlah
sebaik mungkin karena sesungguhnya engkau akan dibalas pahalanya begitu. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta. Apa itu? Cintailah pada seseorang sesukamu begitu. Sesama kaum muslimin kita memang harus benar-benar bersaudara. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu bainakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu surah Al-Hujurat ayat 10. Baina akhwaikum ya. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan berbuatlah kebaikan kepada saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar engkau memperoleh rahmat dari Allah. Kata ikhwatun itu kan dari kata akhun, ya kan? Ada juga ya jamaknya itu kan adalah kata ikhwan. Ada perbedaannya yaitu antara ikhwan dengan ikhwatun. Ikhwanun dengan ikhwatun. Ikhwanun itu kita bersaudaranya itu masih secara umum. Ya seperti ini, saya ya ibu-ibu semua jamaah, ya baik dari RT 5, ada yang RT 502, bahkan juga ada yang dari mana? RT 501 kan ini Besar Muji ya. Oh ya ini juga ya begitu. Itu sih masih umum ya, masih umum gitu. Nah kata ikhwatun itu sudah menyangkutnya itu secara khusus yaitu keluarga kandung begitu. Mengapa di dalam ayat Al-Quran innamal mu'minu ikhwatun? Karena kita ini sesama kaum muslimin itu memang seakan-akan ya seperti keluarga begitu. Kita bersahabat, berteman, ya kan, bersaudara, ya kan, antar sesama kaum muslimin kan tentunya saling tulus, saling mengasihi, ya, saling ikhlas juga. Kalau persahabatan kitanya itu makin erat sampai bertahun-tahun, maka itu seakan-akan kita akan menjadi ya keluarga kandung begitu ibu-ibu. Begitu, paham? Paham ya Bu ya? Nah makanya nih kita nih keluarga walaupun kita berbeda suku, begitu kan, ras, kulit, begitu, ya kan? Makanya pentingnya kita harus menjaga tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Jangan lupa juga kita memang harus bersilaturahmi. Karena apa? Maaf, pernah dengar ada suatu kisah nih, Umi nih ya, maupun juga jamaah. Ada seorang lelaki yang kaya raya. Dia mau menunaikan ibadah haji. Sebelum mau menunaikan ibadah haji, dia mau nitipin uangnya kepada orang yang dipercaya itu. Nitipinnya berapa? 10.000 dinar. Nitipin 10.000 dinar. Setelah orang kaya menunaikan ibadah haji, dia mau ketemu nih sama orang yang biasa diberi amanah untuk nitipin uangnya itu, tetapi tidak ketemu. Karena apa? Karena ternyata orang yang nitipin uangnya itu sudah wafat. Mau mencari-cari gak ketemu-temu, mau nanya ke ahli waris, gak ada satupun ahli waris yang mengetahui perihal uang titipannya itu. Makanya orang kaya itu dia pergi ke Mekah dan menemui ulamanya. Wahai Ustaz, wahai Syekh, sesungguhnya aku titipin uang kepada orang yang diberi amanahnya itu sebelum aku berangkat ibadah haji. Sesudah ibadah haji aku menemui dia, ternyata tidak ada, orang tersebutnya itu sudah wafat. Nah maka si mu'alim itu, si guru itu, dia berkata kepada orang kaya, wahai orang kaya, jika kamu mau mencari
uang 10 dinar itu, cobalah carilah sumur Zam-Zam di situ. Ya kan? Kemudian si orang kaya itu dia ketemu sumur Zam-Zam itu, dia bilang ini, "Assalamualaikum." Loh, siapa bilang yang ucapkan salam? Gak ada satupun yang dijawab di dalam sumur itu. Sudah berapa kali? 3 kali. Sudah 3 kali, Bu. Ya Allah. Nah, dia balik lagi ke alim syekh yang di Mekah itu. "Wahai syekh, sesungguhnya aku sudah menemui sumur Zam-Zam itu. Aku udah memanggil, belum ada satupun yang dijawab gitu, belum nyaut begitu." Makanya si syekh ataupun si ustadz alim yang di Mekah itu dia mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya aku khawatir dia termasuk ahli neraka. Cobalah kamu pergi ke Yaman, di situ ada sumur Burhut itu. Ya kan? Sumur Burhut pernah dengar kan mungkin kan yang di Yaman kan? Masih ada. Masih ada ya sampai sekarang ya? Masih. Masya Allah, tabarakallah. Mantap deh, mantap surantap. Kaset euy. Kaset. Gelis atuh. Gelis ya. Neng gelis. Kalau kaset, ya bahasa Sunda kan ya itu kan kaset ya kan. Gelis ya. Ya. Baik. Kembali ke laptop. Coba kamu cari sumur Burhut itu yang ada di Yaman. Pasti di situ ada orang yang ada di dalamnya itu. Dia pergi, si orang kaya menemui sumur Burhut itu. Dia melakukannya seperti biasa ya seperti sebelumnya. "Assalamualaikum. Apakah kamu ada orang di situ?" Ya begitu kan. Nah ini nyaut dia. Nyaut itu gitu. "Ada apa yang ada di atas?" "Hei, kamu ini kan waktu itu aku beri amanah kepadamu untuk titipin uang 10.000 dinarku. Di manakah uang yang aku titipkan?" Begitu. Di manakah uang yang aku titipkan? Ternyata dia menjawabnya begini, orang kaya, sesungguhnya uangmu itu disimpannya di sini di rumahku. Di sini di rumahku. Wahai orang kaya, sesungguhnya aku mempunyai saudara perempuan ya, saudari perempuan yang fakir yang sudah lama aku putus silaturahim. Masya Allah. Dia memang punya saudari fakir perempuan kan, dia udah bersilaturahmi lagi, udah putus begitu, ya kan? Sehingga aku tidak tahan dengan siksaan api neraka, wahai orang kaya. Begitu. Kalau kamu mau menemui saudariku perempuan, pergilah ke rumah. Begitu. Tolong ceritakan kepada dia dan mintalah maaf kepadanya. Gitu. Dan akhirnya dia itu bergegas berangkat dan lalu menemui ahli waris itu. Ya, di mana uangnya yang aku titipkan pada orang yang diberi amanah itu? Ternyata masih ada, uangnya itu masih utuh. Uang 10 dinar, Bu. Banyak ya? Besar. Ya, besar banyak. Ini berapa itu, Pak Ustaz? Nah, 10.000 dinar, Umi, berapa tuh kalau dikonversikan ke dalam rupiah? 1 dinar itu kira-kira lebih dari 10 gram emas. 10 gram emas kan? Kalau rupiahnya berapa itu? Kalau nggak tahu. Gak tahu ya. Banyak. Banyak kali ya. Ya mungkin dia 10.000 dinar bisa juga. Ya sekarang bisa kan. Bisa juga ya mungkin 1 miliar kali. Bisa jadi ya kalau 10.000 dinar itu. Ya kira-kira aja ya 1 miliar kan gitu. Di sini. Lalu si orang kaya itu ya ketemulah dengan anak-anak dari saudari perempuan itu ya, keponakan begitu. Wahai anak-anak, di manakah ibu-ibu kalian? Ibu-ibuku ada di rumah begitu. Dan akhirnya orang kaya dia ke rumahnya saudari perempuan yang fakir itu,
yang saudaranya orang yang diberi amanah itu yang putus silaturahim, lalu berbincang-bincanglah ya. Si orang kaya menceritakan hal-hal yang dia dititipin uang itu. Dia si orang yang diberi amanah itu sempat putus tali silaturahimnya, sampai si perempuan itu yang fakir menangis ibu-ibu dan merintih, dan akhirnya dia minta maaf kepada orang yang putus silaturahmi itu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kenapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita putus silaturahmi. Bagaimanapun ya, sejahat-jahat apapun orang yang di masa lampau, kita tetap bersilaturahmi. Maafkan kepada orang yang menzolimi kita. Begitu. Jangan air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan, keburukan dibalas dengan kebaikan. Itulah yang benar. Begitu ibu-ibu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Man ahabba ayyubsato fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasid rahimahu, rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang ingin memperoleh rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah, maka hendaklah ia bersilaturahim. Agar bersilaturahim itulah engkau bisa panjang umur. Gitu. Ya. Makanya nih, selagi masih hidup ya kita luangkan silaturahim. Bersilaturahim dengan tidak hanya teman-teman ya guru-guru, ya bersowan begitu kan. Karena kita tuh kedepannya nggak tahu apakah dia udah sakit, gimana, apakah dia sudah wafat, begitu. Kita kan tidak tahu, begitu. Luangkan waktu untuk bersilaturahim sesibuk-sibuk apapun, begitu. Nah ini kembali lagi ke laptop. Ini yang perkara yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarraquhu. Ya, cintailah seseorang ya sesukamu, karena sesungguhnya kita akan berpisah. Karena kita ini bakal terpisah di dunia ini. Begitu. Apakah kita bakal bertemu di surga? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita di surga Al-Jannatu Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat, Bu? Masih ya, sampai maghrib. Sampai tengah malam mau enggak? Baik. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah inna syarafal mu'minu qiyamul laili. Ya. Sesungguhnya kemuliaan orang-orang mukmin itu adalah sholat malam. Pertanyaannya, Bu, kira-kira rajin gak nih setiap hari di minggu ini? Insya Allah. Tapi kenyataannya gimana? Coba deh, ya. Memang kita harus membiasakan qiyamul lail ya. Sholat tahajud, sholat apalagi sholat hajat, gitu kan? Apalagi sholat taubat, ya. Nah, sholat witir ya juga sholat witir. Karena apa? Di dalam surah Al-Isra ayat 72, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam ya, maka hendaklah kalian tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Nah, para mufassir mengatakan maqam mahmuda itu di situ adalah surga. Pernah nggak dengar suatu kisahnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau
duduknya ini lagi qiyamul lail. Berdirinya lama sekali sampai dilihatin oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kakinya yang begitu bengkak karena saking ya mungkin baca surahnya panjang ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aduh, panjang banget sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum antufu yasibukum bihillah. Kita selaku umatnya sanggup gak baca surah panjang Al-Baqarah? Gitu kan? Makanya Siti Aisyah beliau merasa heran sekali sampai bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdirinya lama sekali sampai engkau kakinya yang begitu bengkak?" Bengkak, Bu. Nah, Rasulullah SAW beliau menjawabnya begini, "Wahai istriku Siti Aisyah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa aku ingin menjadi abdan syakuron, hamba yang bersyukur?" Makanya ya kita patut bersyukur kepada Allah atas Allah membangunkan kita untuk qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam. Makanya kita hidupnya jangan terbalik. Ya kita bangun malam, malah kita maaf ya yang laki-laki nonton bola. Ya kan? Banyak begitu ya, kami ya laki-laki memang kadang hidupnya terbalik. Kita udah bangun malam ya jam 2, jam 3 nonton bola, ya kan? Begitu. Piala Dunia. Begitu kan? Itulah kenapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tuntut di sini adalah kita tidak harus membaca surah panjang. Begitu kan? Yang kita tuntut di situ adalah istiqomah. Kita rutinkan sholat tahajud itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jamin akan memberi pahala pada kita apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu ya tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya ibu-ibu yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala apa yang ia niatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ayuhan nas, afsus salam, tebarkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Gitu kan? Apa artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada yang bisa jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa jawab enggak? Artinya apa? Nah, ibu-ibu nih. Nah, coba Bu Wasiman apa artinya, Bu? Maaf. Masih tahu, Bu? Ya Allah. Semoga Allah akan memberikan keselamatan dan keberkahan kepada kalian, begitu. Ya kan? Keberkahan, keselamatan dan kesejahteraan kepada kalian, gitu. Itu afsus salam, ya. Wa at'imut ta'am, dan makanlah makanan yang halalan thayyiban mubarakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan yang halal untuk kita, makanya kita ya hendaklah kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami terhadap Engkau yang memberikan rezeki kepada kami, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Itu doa mau makan, ya kan? Kalau doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman kepada kami, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri. Itulah yang namanya tuh orang-orang muslim di situ adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Dan disitulah pengertian di sini adalah tawakal. Tawakal ya tawakkalu tawakkulan. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha, bukan hanya kita diam saja.
Begitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'imut ta'at wa tasilul arham. Ya tadi menyambunglah tali silaturahim. Tadi kan memang sudah disinggung mengenai tentang kisah tentang silaturahim. Jangan sampai seperti orang yang diberi amanahnya itu ya, yang sempat terputus silaturahim dengan saudari perempuannya fakir itu. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasallu fi qiyamul lail, wasallu qiyamul lail wa nasuniyah, salat malam ketika orang-orang lain sedang tidur. Begitu. Allah Subhanahu wa taala pasti melihat hambanya itu yang sedang ibadah qiyamul lail. Begitu. Kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan penuh hening, begitu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, berzikir kepada Allah itu maka hatinya akan menjadi tenang. Kemudian wa tadkhulul jannata bisalam. Dan masuklah surga. Masuklah surga kalian dengan selamat. Dan situlah ya, kembali lagi ke perkara yang keempat, yaitu inna syarafal mu'minuna qiyamul lail. Kemuliaan orang-orang mukmin itulah yang terletak di sholat malam. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima ibu ya, 5 perkara, yaitu wa izzuhun nasu tighna'uhu. Ya. Wa izzuhu tighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan itu tidak terletak kepada ketidakbutuhannya manusia. Karena maaf, selama ini kita bersandar kepada makhluk karena memang sakingnya mencintai dengan seseorang, begitu kan, akhirnya kita terlalu mencintai, hidupnya terlalu bersandar kepada makhluk. Kalau kita bersandar kepada makhluk terus, maka niscaya engkau akan kecewa. Begitu. Apalagi nantinya dia pujian akan menjadi hinaan. Gitu. Itulah kenapa hinaan belum tentu tumbang. Pujian belum tentu terbang. Makanya jangan mengharap pujian dari manusia. Yang berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hidup kita akan bahagia. Itulah kenapa orang-orang yang ikhlas itu dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada makhluk. Bu. 5 perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah didapati oleh malaikat Jibril, Ruhul Amin ataupun Ruhul Kudus. Ya. Aish ma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, yaitu aish ya, wa'mal ma syita fa innaka mayyitun. Fa innaka mujziun. Dan berbuat amalah sebaik mungkin, semampu mungkin. Karena sesungguhnya kita, amalan-amalan kita, baik amalan baik maupun amalan buruk, ya, walaupun sebesar biji sawi, itu akan dibalas di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga yaitu wa ahbib man syi'ta fa innaka mafaruquhu. Dan cintailah pada sesama orang lain sesukamu, ya. Tetapi ingat, sesungguhnya nanti kalian akan berpisah. Ya, awalnya kita bertemu, nanti pasti akhir-akhirnya kita berpisah. Sangat terharunya bukan main-main. Begitu. Yang keempat yaitu inna syarafal mu'minu qiyamul lail. Keutamaan orang-orang mukmin di situ adalah qiyamul lail. Mari sama-sama kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu rutinkan untuk menunaikan ibadah qiyamul lail, ya, terlebihnya ya salat tahajud. Dan yang kelima yaitu
Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan itu tidak terletak kepada ketidakbutuhan manusia. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, ikhtiar kita, maka kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bu. Makanya ya kita selalu beristiqomah dalam menuntut ilmu. Ya jangan cuma hanya ya hadir di Maulid Nabi saja, ya luangkan waktu untuk hadir di majlis taklim. Ya kita tetap bersowan kepada guru-guru itu ya. Bu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mengucap kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah karim wa ya mawlud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi awwal wal akhir wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'i ahwali wa afat wa taqdiruna biha min jami'i ahli al-hajat wa tudahhiruna biha min jami'i as-sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuqaddiruna biha as-safawat min jami'i al-khairati fil hayati wa ba'da mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wah wa yaqdi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzubika min qalbin nifaq wa thabbit qulubana 'ala al-iman wal islam wa thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba'. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir sayyi'ati a'malana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang disampaikan dari saya sendiri, mudah-mudahan ya nasihat ataupun pelajaran dijadikan hikmah ataupun pelajaran untuk kita semuanya dan termasuk untuk diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun juga manusia biasa ya. Saya pun juga masih belajar ibu-ibu gitu ya kan. Saya pun juga masih sama rata lah dengan ibu-ibu, karena kita semuanya itu hanya penuntut ilmu gitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.